Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Sylvia Rahmadani dari kelas 10 ADP 5. Di sini saya akan membahas pelajaran kearsipan yang berjudul jenis-jenis peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Fungsi-fungsi peralatan kearsipan itu ada 3, yaitu 1. Sebagai sarana penyimpanan arsip, 2. Sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan, 3. Sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan hingga arsip tahan lama. Ada juga 3 istilah penting yang berkaitan dengan penyimpanan arsip, yaitu 1. Penyimpanan horizontal. Apakah itu? Yaitu penempatan atau penyimpanan arsip yang dilakukan secara mendatar di mana arsip atau dokumen saling bertumpuk pada rak atau laci yang tidak terlalu dalam. 2. Persiapan vertikal, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip yang dilakukan secara tegak lurus di mana arsip disusun menderet ke belakang. 3. Pengarsipan lateral, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip dilakukan secara berdiri di mana arsip disusun menderet menyamping. Lalu, macam-macam peralatan arsip, yaitu 1. Filing cabinet. Apa sih itu? Yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci. Setiap laci dapat menampung kurang lebih 5.000 lembar arsip. Kedua, rotari, yaitu semacam filing kabinet, tetapi penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. 3. Lemari arsip adalah lemari tempat menyimpan arsip dalam berbagai bentuk arsip. 4. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral. 5. Map arsip adalah lipatan yang terbuat dari karton yang digunakan untuk menyimpan arsip. Lalu, map arsip ada beberapa macam, yaitu 1. Stop map folio, yaitu map yang terdapat daun penutup di setiap sisinya. 2. Map, yaitu map yang mempunyai penjepit di tengah kertas. 3. Folder, yaitu map tanpa dilengkapi daun penutup. 4. Hanging folder adalah folder yang mempunyai besi penggat. Lalu, selanjutnya 6. Guide. Guide adalah lembaran kertas tebal atau karton yang digunakan sebagai petunjuk dan pemisah dalam penyimpanan arsip. Guide terdiri dari 2 bagian, 1 tab guide, 2 badan guide. Lalu, 7. Ordner adalah map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. 4. Stapler adalah alat yang digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas. 9. Perforator adalah alat untuk melubangi kertas atau kartu. Perforator dibedakan juga beberapa, yaitu 1. Lubang dengan 2 lubang. 1. Lubang dengan 2 lubang. 2. Perforator dengan 2 lubang. 3. Perforator dengan 5 lubang. Lalu, 10. Numerator adalah alat untuk membubuh nomor pada lembaran dokumen menurut bentuk dan ukurannya. Numerator dibedakan menjadi 2. 1. Numerator kecil, ukuran angka yang kecil dan terdiri dari 4 sampai 6 digit. 2. Numerator besar, yaitu ukuran angkanya lebih besar dan terdiri dari 6 digit. 11. Kotak atau box adalah kotak yang digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif. 12. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat yang diterima, diproses, dikirimkan, dan disimpan dalam folder masing-masing. 13. Label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pada map yang biasanya diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder. 14. Stickler file adalah alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi atau baja untuk menyimpan arsip berbentuk kartu yang berukuran kecil. 15. Kardex. Kardex kabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu
indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. 16. Rak atau laci kartu adalah laci-laci yang disusun teratur dalam rak untuk menyimpan kartu ukuran kecil yang disusun secara vertikal. 17. Alat penyimpanan khusus adalah alat yang digunakan untuk menyimpan arsip dalam berbentuk yang khusus seperti flash disk, CD, dan kaset. Lalu jenis-jenis arsip berdasarkan fungsi. 1. Arsip dinamis, yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya. Arsip dinamis dibagikan menjadi 3, yaitu arsip aktif, semi-aktif, inaktif. Dia ada 3. Lalu kedua, arsip statis yang tidak dipergunakan secara langsung. Lalu, langkah-langkah penyimpanan arsip sistem abjad, yaitu 1. Penampungan, 2. Penelitian, 3. Pengindeksan, 4. Pengkodean, 5. Penyortiran, 6. Penyimpanan. Produser penemuan kembali arsip yang disimpan dalam sistem abjad. 1. Teliti arsip yang diminta. 2. Isi bon peminjaman. 3. Bergeraklah menuju tempat penyimpanan. 4. Cari arsip ke filing kabinet sesuai kode arsip. 5. Ambil arsip yang diminta. 6. Tempatkan out guide di tempat arsip yang diambil. 7. Serahkan